Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Cahaya Rancamaya dimanapun berada. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Jadi beliau bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian, wahai para sahabat, siapakah orang yang disebut dengan orang bangkrut?" Al-muflis dalam bahasa Arab artinya orang bangkrut. Kemudian ketika itu para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Orang bangkrut setahu kami itu kan, yang kami tahu yang dimaksud dengan orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak juga punya harta. Kemudian menariknya ketika itu Rasulullah pun menyanggah jawaban mereka dan beliau kemudian bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang bangkrut di antara kalangan umatku nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat, datang dengan membawa banyak pahala. Ada pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, banyak sekali amalan yang telah dia kerjakan ketika ia hidup di dunia. Nah kemudian tapi apa yang terjadi? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi yang terjadi adalah dia datang dengan membawa banyak pahala, ada pahala sholat, pahala zakat, pahala yang lainnya. Tetapi ketika dia hidup di dunia dulu, dia pernah syatama hadza, pernah mencaci orang, pernah memfitnah orang, pernah mungkin memukul orang, pernah menumpahkan darah orang, dan macam-macam. Banyak sekali kesalahan yang telah dilakukan kepada orang. Apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Rasulullah pun kemudian melanjutkan lagi penjelasannya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi karena dia telah melakukan kezaliman kepada orang-orang tadi, maka diambillah pahala puasanya, diambillah pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala-pahalanya yang lain, dan diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Nah, kemudian ini pun ternyata tidak cukup sampai di sini. Karena muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ternyata pahala-pahala sholat dia, pahala kebaikan dia tidak cukup untuk membayar kesalahan yang telah dia lakukan kepada orang lain. Nah, kemudian Rasul pun menjelaskan lagi, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma alaih. Tapi apabila pahala-pahala dia itu ternyata tidak cukup untuk membayar kesalahan yang telah dia lakukan kepada orang-orang tadi, maka apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Maka diambillah kesalahan ataupun dosa-dosa daripada orang yang pernah ia zalimi tadi dan diberikan kepada dia. Summa turihat finnar, summa turiha finnar. Maka ketika itu yang terjadi adalah bukan hanya pahala dia yang tersisa, yang diambil habis, tetapi juga dia malah menanggung dosa ataupun kesalahan daripada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika dia hidup dulu. Nah inilah menurut Rasulullah SAW yang dimaksud dengan orang bangkrut. Nah dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya di bulan suci ini kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Tetapi kita juga harus hati-hati. Karena apa? Karena sebanyak apapun pahala ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, jika tidak dibarengi atau tidak diiringi dengan menjaga hubungan baik antara kita dengan orang-orang lain, maka na'udzubillah hal tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam kebangkrutan. Nah, demikianlah kita melihat bahwasanya Islam adalah agama yang mewajibkan kita semua untuk tidak hanya menjaga hubungan baik kita dengan Allah semata, tetapi Islam juga mewajibkan kita untuk berbuat baik ataupun menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah kita lihat bahwasanya di dalam hadis yang lain juga Rasulullah berpesan, la yu'minu alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Jadi
orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya itu dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Oke, demikianlah mungkin ini yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.